Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin Muhyiddin. Nomor induk taruna 20293356 dari kelas A program studi Diploma 4 Pertanahan tingkat 1. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Suharno, dan Bapak Tulus Subroto. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Juni tahun 2016. Buku ini dibagi menjadi 5 bab dan berjumlah 195 halaman. Setelah melakukan penelitian, banyak pihak telah membantu penyusunan buku ini, sehingga dapat menjanjikan informasi bahwa relasi kuasa dalam pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh pemerintah desa Prigelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, strategi pemilikan, strategi penggunaan, dan strategi pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Hal ini terwujud karena strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam dosis Desa Prigelan. Sekilas tentang Desa Prigelan. Desa Prigelan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Sebagian besar masyarakat di Desa Prigelan berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, ikhtiar untuk memberdayakan petani merupakan ikhtiar yang penting di desa ini, terutama bila dilakukan oleh pemerintah desa. Pada bab 1 ini, buku ini menjelaskan pengertian relasi kuasa atau power relation. Power relation adalah hubungan antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Oleh karena itu, pemerintah desa yang bersungguh-sungguh ingin memberdayakan petani akan berupaya menerapkan strategi yang tepat agar peningkatan kesejahteraan keluarga petani dapat terwujud. Saat strategi pertanahan diterapkan oleh pemerintah desa, saat itu pula terjadi relasi kuasa antar pemerintah desa dengan para petani, termasuk dengan elit petani atau ketua kelompok tani dan ketua gabungan kelompok tani. Relasi kuasa berlangsung dalam tatanan yang memberi kesempatan bagi adanya peran kekuasaan atau bisa disebut dengan power di kalangan petani. Hal inilah yang perlu diantisipasi dan menyiapkan skema resolusi konflik, khususnya potensi konflik antar aktor atau pemegang kekuasaan. Bab 2. Pada bab 2 ini berisi tentang pemerintah desa Prigelan memiliki visi dan misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepala Desa Prigelan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat dan meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, maka pemerintah desa Prigelan menerapkan strategi pertanahan yang terdiri dari: pertama, strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak garap atas tanah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kedua, strategi pemilikan tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga desa Prigelan membeli bidang tanah di desa Prigelan. Ketiga, strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Keempat, strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di desa Prigelan bagi tanaman padi dan kedelai. Penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan dengan membuka kesempatan bagi adanya pekerjaan di bidang pertanian
khususnya pertanian di atas tanah sawah. Pekerjaan ini harus dapat dilakukan dalam jangka waktu relatif panjang pada hidup seseorang, walaupun untuk itu ia harus tekun dan bersungguh-sungguh agar mendapat hasil yang optimal. Pola pikir semacam ini akan memberi petani suatu kesempatan untuk bergerak ke posisi atau status sosial yang lebih tinggi, selain mendapatkan sejumlah uang. Strategi pertanahan yang telah mengalami internalisasi di kalangan petani, desa pergelan menjadi pandangan dan pengontrol tindakan dan perilaku petani. Interaksi petani dengan pihak luar dapat saja menjadi stimulus bagi diubahnya strategi pertanahan, tetapi akhirnya peraturan desa menjadi pemata serangan tersebut. Eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah tidak dilarang tetapi harus dikendalikan. Demikianlah organisasi peraturan desa yang memuat strategi pertanahan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani tetap harus diupayakan seraya mempertahankan kelestarian kemampuan tanah yang ada di desa pergelan. Pemberdayaan petani di desa pergelan melalui penerapan strategi pertanahan merupakan tindakan sadar pemerintah desa pergelan yang didukung gabungan kelompok tani desa pergelan. Seluruh kelompok tani dan para petani di desa ini ada kreativitas dan penghayatan atas nasib para petani dalam strategi pertanahan dan relasi kuasa yang dimainkan oleh pemerintah desa pergelan. Sementara itu, bagi para petani, penerapan strategi pertanahan tidak hanya mereka respon secara mekanistik, melainkan juga diwarnai subjektivitas kesadarannya, sehingga mereka mampu memberi dukungan meskipun tetap kritis atas pelaksanaannya. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3 yang berisi tentang pemerintah desa pergelan menerapkan strategi penguasaan tanah berupa pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin. Bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah, strategi ini diberlakukan atas dukungan para pemilik tanah sawah yang menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada pemerintah desa pergelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah dengan luas mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani. Strategi ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah desa pergelan atas kondisi sosioekonomi desa. Untuk itu, pemerintah desa pergelan mengupayakan terjadinya perubahan perilaku dan budaya para pemilik tanah agar lebih responsif terhadap lingkungan sosialnya. Pemerintah desa pergelan berkepentingan membangun harmoni antar elemen desa, terutama antar para pemilik tanah sawah dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Oleh karena itu, para pemilik tanah sawah tidak dapat melepaskan diri dari interaksi sosial dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Maka, kondisi ini memaksa keduanya untuk saling memahami. Saat itulah dibutuhkan peran pemerintah desa pergelan sebagai juru damai melalui penerapan strategi penguasaan tanah. Selanjutnya bab 4 yang berisi Kepala Desa Pergelan tahun 1986 sampai dengan tahun 2002 menjelaskan bahwa sejak tahun 1986 petani berusaha meningkatkan hasil panennya dengan menggunakan benih unggul, pupuk dan obat anti hama. Petani sadar atau mengerti bahwa hasil panen yang baik akan terwujud bila ia menggunakan benih unggul,
atau pupuk dan obat anti hama. Bahkan ada beberapa petani yang mencoba memanfaatkan tanah telar atau tanah rawa sebagai sawah, tetapi belum berhasil. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kesadaran agraris telah dimiliki sejak dahulu oleh para petani di desa Prigalan. Oleh karena itu, strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa Prigalan hanyalah sebatas melakukan revitalisasi kesadaran agraris para petani di desa ini. Revitalisasi dimaksud sebagai pengungkit agar kesadaran yang dimiliki petani mampu merambah ranah keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Strategi pertanahan yang diterapkannya merupakan wujud pelaksanaan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Prigalan masa bakti tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Ia mengungkapkan bahwa pertama visinya adalah terwujudnya desa Prigalan yang beriman, aman, damai, sehat, dan sejahtera lahir dan batin, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dan swadaya masyarakat. Yang kedua, misalnya adalah 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan sumber daya masyarakat. 3. Meningkatkan kesejahteraan lingkungan masyarakat. 4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban. 5. Meningkatkan sarana prasarana dasar pemukiman. 6. Melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa. Serta yang ketujuh, meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. Kita masuk ke bab 5, yaitu bab terakhir dalam buku ini. Bab 5 berisi tentang relasi kuasa dalam pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh pemerintah Desa Prigalan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Hal ini terwujud karena strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam dosis desa Prigalan. Oleh karena itu, strategi pertanahan dimaknai sebagai berikut. 1. Bagi pemerintah desa Prigalan merupakan wujud pelaksanaan visi dan misi. 2. Bagi Gapoktan Mekarsari, Desa Prigalan merupakan upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi Gapoktan. 3. Bagi kelompok tani merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi petani, meskipun ada pula yang memaknainya sebagai suatu yang tidak adil. Serta 4. Bagi petani merupakan sesuatu yang bermanfaat, melindungi, dan memberi penghasilan pada petani. Kesemua ini tercapai setelah pemerintah desa Prigalan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa penerapan power over relation, seraya memperlihatkan power to relation. Setelah membahas mengenai apa yang ada dalam buku tersebut, sekarang saya akan mengaitkan isi buku tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga wilayah dan juga tanah kita agar terhindar dari kekacauan yang melibatkan tanah tersebut. Kemudian kita juga harus berusaha untuk memakmurkan atau menyejahterakan wilayah kita agar masyarakat bisa hidup aman, tentram, dan makmur. Kemudian, hak yang kita dapat adalah kita sebagai warga negara Indonesia berhak merasakan hasil dari apa yang telah kita usahakan dalam menyejahterakan wilayah atau tanah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.